Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Angker. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Deas Gunawan New. Untuk kisah kali ini adalah berjudul Kos Biru. Sebelum kita mendengarkan kisahnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Langsung saja kita dengarkan kisah berikut ini. Jadi waktu itu sekitar tahun 2019, saya bekerja di sebuah mall di sebuah kota, sebut saja kota T. Dan pada saat itu rumah saya berlokasi cukup jauh dari tempat bekerja, sekitar 40 menit jika tidak macet. Beberapa bulan pertama saya masih tetap memilih pulang pergi dari rumah. Tapi karena saya selalu berangkat lebih pagi dan pulang lebih malam, akhirnya saya memutuskan untuk mencari kos-kosan dekat mall tersebut. Singkat cerita, teman saya merekomendasikan sebuah kos-kosan yang jaraknya cukup dekat dengan mall tersebut. Dan kebetulan teman saya juga kos di sana. Dan gak cuma dia aja yang kos di lokasi tersebut. Teman-teman saya yang lain pun ternyata kos di sana. Mereka mengatakan kos di sana lokasinya tenang, campur putra-putri, bebas dan tentu saja murah. Dan lokasinya yang berada di dalam perumahan. Seketika saya pun tertarik untuk melihat kos tersebut. Dan betul saja, kos tersebut berada di sebuah perumahan yang cukup elit. Tapi kok rumah kos ini berbeda ya sama rumah sekitarnya, yang notabene rumah-rumah lain terlihat mewah dan terawat. Setibanya di kos tersebut, saya sudah merasakan bahwa suasana di sini berbeda. Tetapi karena saya merasa di sini cukup banyak penghuninya, jadi saya fine-fine aja. Oh iya, jadi kos ini berbentuk satu rumah yang punya banyak kamar, 3 kamar di bagian tengah, 2 kamar di atas, 1 kamar kecil di lorong, dan 2 kamar di belakang persis menghadap halaman belakang. Nah, karena kamar lain hampir sudah ada yang ngisi, sisa 3 pilihan kamar. Kamar tengah yang paling luas, kamar di lorong, dan 1 kamar di belakang. Karena kamar tengah terlalu mahal, dan menurut teman-teman yang lain hampir tidak ada yang mau mengisi, jadi saya skip. Kamar di lorong justru terlalu sempit. Akhirnya saya memilih kamar yang paling belakang, bersebelahan dengan kamar teman dekat saya. Selain karena harganya pas, tempatnya juga luas. Tetapi suasananya cukup creepy. Apalagi jendela langsung menghadap ke sebuah halaman belakang dan ada pohon yang sangat besar, rimbun dan juga pohon-pohon kecil lainnya. Yang pastinya daun-daun kering berserakan di mana-mana. Singkat cerita, hari demi hari berjalan normal. Sampai suatu malam, ketika saya di kamar, saya mendengar suara seperti orang sedang menyapu. Siapa yang menyapu malam-malam begini? Lagian kan di situ gelap, kata saya dalam hati. Awalnya saya hiraukan gitu aja, tapi kok gak selesai-selesai nyapunya. Firasat saya udah gak bagus memang malam itu. Tapi karena penasaran, saya coba mengintip dari balik gorden. Pas saya buka, tiba-tiba suara itu menghilang dan gak ada siapa-siapa. Oke, sampai situ saya masih berpikir mungkin perasaan saya saja. Tapi saat saya balik ke atas kasur, suara itu muncul lagi. Karena saya mulai takut, akhirnya saya pasang headset supaya gak dengar suara apapun dari luar. Dari kejadian itu, hampir setiap malam saya selalu dengar musik sebelum tidur dan tetap menyala sampai saya bangun pagi hari. Keesokan harinya di tempat kerja,
Saya akhirnya bertanya kepada teman saya yang kamarnya bersebelahan dengan saya. Sebut saja namanya Evi. "Pi, lo tadi malam dengar suara orang nyapu gak sih depan kamar?" Evi pun menjawab, "Haha, iya gue denger. Kenapa emang?" "Dih, kok lo ketawa sih?" "Udah, biasa itu. Yang lain juga udah pada tahu. Makanya anak-anak pada males ke belakang kalau malam," kata Epi. "Hah? Emang kalau lu gak takut?" "Ya kan gue berdua sama pacar gue, jadi gue biasa aja. Sekarang kan ada lu jadi nambah temen." Haha. Oke, dari situ saya tahu kalau firasat saya benar. Kalau kosan itu memang sedikit tidak beres. Singkat cerita, saya mulai terbiasa dengan suara-suara tersebut. Sampai akhirnya gangguan lain pun muncul. Malam itu saya sedang asik rebahan di atas kasur sambil lihat handphone. Tiba-tiba kasur saya yang ranjangnya dari kayu itu bergetar sangat cepat. Saya kira mungkin gempa, tapi saya lihat sekeliling benda lain gak ada yang bergerak sedikit pun. Seketika saya diam dan baca doa sampai getaran itu berhenti. Saya ketakutan, tapi saya juga gak berani untuk keluar kamar. Dan kata teman-teman lain pun, mereka gak merasa ada gempa malam itu.